Salam Pak Marjono dan teman-teman semua. Saya Deborah Dunova, kelas 11 MK 1, akan mempresentasikan materi mengenai kebudayaan dan iptek sebagai anugerah Allah yang terdapat pada buku bab 1 dari Pendidikan Agama Kristen. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadikan dasar dari materi ini. Yang pertama ada Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Di sini di slide ada tertulis dan cukup panjang. Saya lanjutkan aja. Dan ada Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ada lagi satu ayat lagi dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Cukup panjang. Langsung aja ke pengertian kebudayaan. Yang pertama, dari kebudayaan seseorang memahami arti hidup sekaligus nilai-nilai yang melahirkan tata krama, etika atau moral yang membuat umat manusia dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai kehidupan tersebut, saling menghormati dan saling melengkapi. Kebudayaan menurut Alkitab. Pada hakikatnya, kebudayaan menurut Alkitab adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia melalui pembelajaran dan pembiasaan beserta keseluruhannya hasil budi dan karyanya itu. Artinya, sesuatu hal menjadi kebudayaan sesudahnya melalui proses pembiasaan, yaitu dengan belajar. Contoh, orang makan bukanlah kebudayaan karena aktif, itu makan bersifat naruriah. Akan tetapi setelah makan itu menjadi upaya dengan tata cara tertentu, maka tata cara makan itu menjadi kebudayaan. Ini menunjukkan keadaan adalah wujud keberadaan manusia yang menjadi warisan sosial. Tetapi dalam pembahasan materi ini, sudut kacamata yang dipakai adalah iman Kristen berdasarkan Alkitab. Menurut Alkitab, pada mulanya manusia itu sangat baik adanya. Kemudian akibat dosa, manusia berubah menjadi tidak baik. Jika kebudayaan dianggap sebagai hasil kemanusiaan, maka produk manusia yang sudah tidak baik juga membuat kebudayaan menjadi tidak baik. Produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan sikap hidup sehari-hari pun menjadi menurun dan tidak baik. Sikap mengagungkan dan mendewakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian membuat manusia jatuh pada krisis nilai kebudayaan. Kembali ke jati diri manusia yang sesungguhnya sebagai ciptaan Allah yang baik, dan sikap konsisten terhadap apa yang dia diimani, maka orang beriman akan terhindar dari krisis-krisis tersebut. Nah, kebudayaan dari sudut pandang sejarah. Kebudayaan dari sudut pandang sejarah mempelajari dan menginterpretasi catatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai cara berbeda yang digunakan oleh manusia untuk membentuk sebuah kelompok itu. Menurut KBBI, budaya adalah pikiran, akal budi, serta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Menurut Kunjaraningrat, tokoh sejarah, budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Nah, kebudayaan menurut sudut pandang sejarah ini itu yang non Alkitab, yang diketahui bahwa budaya tidak dapat dipisahkan dari manusia. Justru budaya itu adalah hasil manusia. Segala sesuatu yang dihasilkan manusia itu melalui pikiran, perasaan, dan kemauannya, itu yang disebut kebudayaan. Nah, kalau terjadi krisis barang, maka sesungguhnya yang harus dicari penyebabnya
ada pada pemikiran, perasaan, dan kemauan manusia itu sendiri. Krisis budaya adalah krisis kemanusiaan. Memahami manusia dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut antropologi, terus dari sudut biologi, dan dari sudut sosiologi. Nah, dari pemaparan materi di buku di bab 1, setiap manusia hidup dari dan dalam kebudayaan yang melahirkan sikap yang menurut Robert A. Baron dan Born Byron diterjemahkan sebagai hasil refleksi dari tingkah laku yang tampak. Meskipun pernyataan ini menimbulkan perdebatan, hasil penelitian tetaplah berpegang pada pernyataan tersebut. Tentu, tingkah laku yang tampak tersebut akan menjadi penilaian atas sikap seseorang. Dalam perjalanannya, tingkah laku yang terus-menerus terjadi menjadi sebuah budaya yang menjadi pola hidup secara menyeluruh, kompleks, dan luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi budaya adalah pikiran, akal, dan adat istiadat. Rumusan-rumusan terkait budaya di atas merupakan hasil kajian dan penelusuran para peneliti dan terus dikembangkan. Sebagai manusia yang hidup dengan dan dalam kebudayaan, salah satu tanggung jawab manusia adalah terus-menerus menganalisis perkembangan kebudayaan tersebut sehingga menghadirkan syukur di dalamnya. Salah satu contoh perkembangan kebudayaan saat ini adalah munculnya pola kebudayaan baru terkait COVID-19 yang terjadi pada Desember 2 tahun yang lalu, yang merambah seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Apakah kehadiran COVID-19 ini perlu disyukuri? Tentu saja tidak. Kita bersama-sama prihatin dan sedih, apalagi dengan banyaknya korban meninggal akibat COVID-19 tersebut. Lalu apa sisi positif atasnya? Pertama, manusia menjadi makin peduli pada kesehatan diri yang tadinya biasa-biasa saja, yang tadinya malah terjerumus untuk melakukan kejahatan pada hidupnya, malah jadi peduli akan kesehatan dirinya sendiri. Penggunaan alat-alat pengaman diri yang menjadi standar dalam keseharian hidup manusia menjadi perilaku hidup. Sikap saling menjaga kesehatan di antara sesama manusia adalah sisi lain dari dampak positif pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya pada dirinya sendiri saja, melainkan pada sesama, mereka peduli terhadap sesama dan dirinya sendiri. Nah, secara tegas harus diungkapkan bahwa pandemi COVID-19 sangat tidak layak disyukuri. Kedua, kemajuan teknologi menampakkan hasilnya. Dari teknologi itulah temuan-temuan terjadi. Vaksin yang digunakan untuk menghambat penyebaran COVID-19 dilakukan berkat kemajuan teknologi yang tentu saja dilakukan melalui percobaan berkali-kali. Di sini kalian bisa menyimak betapa besarnya anugerah Tuhan atas teknologi yang berkembang demikian pesat dan yang berlomba adu cepat dengan COVID-19. Pada masa lampau, di tengah dunia yang gelap gulita pada malam hari karena tidak ada penerangan lampu, sosok Thomas Alva Edison mencerahkan dunia dengan temuan bohlam lampu pijar praktis pada tahun 1879. Memang temuannya bukan yang pertama karena sebelumnya telah ada sistem penerangan listrik yang digunakan untuk penerangan jalan di Paris. Akan tetapi temuan Thomas Alva Edison ini menjadi sebuah harapan baru. Akibatnya rumah tangga pun bisa menikmati penerangan sehari-hari. Saat itu yang digunakan biasanya adalah lampu tempel dengan minyak. Namun berkat penemuan ini, mereka dapat menikmati penerangan dengan listrik. Nah, dalam
agama Kristen, moral kita ditempa dengan berbagai firman dan hukum yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Dengan firman-Nya, Tuhan mengajarkan tentang bagaimana cara mendapatkan jalan keselamatan. Dengan bermoral dan memiliki moral yang baik, kita akan menjalani setiap hukum Tuhan. Oke, terima kasih sudah mendengar. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Shalom.